Oke. Oke, kembali lagi bersama saya Guru Bijak. Kali ini OOB, obrolan orang biasa, ngundang guru penjas tapi cewek atau wanita nih. Jarang-jarang kan, pasti guru-guru olahraga tuh rata-rata cowok. Nah, kali ini cewek nih. Kita mau kulik dia, kita mau tanya-tanya ya kan, apa sih yang menjadi background dia untuk kepikiran jadi guru olahraga itu. Nah, kita tanya-tanya ya. Oke, kita kenalan dulu Bu. Dengan Bu siapa nih? Halo semuanya penonton OOB ya, obrolan orang biasa. Iya dong. Namaku Melani Nababan. Sekarang ngajar di SMA Atalia, Oke. sekaligus juga pelatih futsal putri SMA Atalia. Wis, keren. Oh ya, gue lupa nih. Ada kata-kata di OOB gini nih. Lu boleh jadi orang biasa, tapi omongan lu harus luar biasa gitu. Cakep. Bagus Jadi, juga tuh, nemu inspirasi jadi, dari mana tuh? ya dari pemikiran aja deh. Karena percaya dah, orang biasa bukan berarti nggak punya omongan yang luar biasa, ya kan? Oke Bu, Iya. berapa lama Bu jadi guru olahraga nih Bu? Berarti dari 2009 berapa tahun tuh ya? Dari skripsi akhir udah mulai ngajar. Berarti berapa tuh? 11 tahun ya? 11 tahun Ya, jadi 11 guru. tahun. Oke. Nah, dari kecil emang kepikiran atau punya cita-cita tuh mau jadi guru olahraga? Enggak sih sebenarnya. Kalau ngelihat ke belakang gitu ya, flashback, sebenarnya nggak ada yang benar-benar direncanain. Tapi ketika mengikuti satu persatu jalan kehidupan Cela, kerasa sih kalau diarahinnya ke arah sana. Dimulai dari misalnya orangnya nggak bisa diem, senang main, senang aktivitas outdoor. Jadi kalau dulu nyari gue lu nggak apa-apa ya. Kalau nyari gue dulu, nyarinya tuh nggak jauh-jauh, mungkin ada di lapangan atau enggak di pohon. Oh gitu. Kayak gitu. Terus berarti kalau kata orang zaman sekarang nih cewek-cewek tomboy. Iya kali ya, kayak gitu kali ya. Tapi sebenarnya gue agak kurang setuju tuh sama istilah itu. Nah, nanti akan banyak tuh ceritain stereotype gender yang gue kurang setuju, terutama di olahraga. Jadi kalau dibilang tomboy, enggak juga gitu ya. Justru kan kita dalam pendidikan belajar ada yang namanya anak-anak psikomotorik gitu ya. Jadi sebenarnya bukan tomboy, tapi memang dia terlahir bakatnya tuh kinestetik gitu. Jadi bukan yang seneng diem gitu atau baca atau ya kayak gitulah. Agak liar nggak? Boleh nggak agak liar bahasanya? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya yang nggak bisa diem, maksudnya cewek-cewek yang nggak bisa diem, maunya bergerak, maunya main, maunya ya nggak diem di tempat lah, atau kalau bahasa ininya kutu buku nggak kan gitu. Iya benar. Jadi dulu tuh sampai sering kalau dalam bahasa Batak itu ada yang istilah untuk menggambarkan anak-anak yang nggak bisa diem gitu. Namanya si ganjangpat. Ganjangpat itu panjang kaki gitu. Jadi dulu sering dibilang kayak gitu. Ini ganjangpat banget sih gitu. Nggak bisa diem di rumah gitu. Ada yang ngajak main udah pasti keluar gitu. Terus udah gitu kalau libur dikit pasti jarang seharian di rumah gitu. Pasti main di luar gitu. Akhirnya dari background kayak begitu, background seperti itu, ngambil keputusan kuliah di olahraga gitu ya. Itu kan waktu kecil ya, masa kecil ya. Terus berlanjut ke SMP, itu awalnya tuh sebenarnya senang voli. Di SD tuh dulu sering main voli. Terus pas SMP senang main voli. Terus ikut eskul voli. Nah di situ kayaknya mulai keasah tuh fisiknya sama skillnya di olahraga.
Nah, lanjut tuh sampai SMA. Lanjut Volley sampai dulu, volley ya. SMA. Volley dulu. Jadi atlet sekolah dari kelas 10 sampai lulus gitu. Jadi atlet volley Di SMA. sampai ke Porda. Porda ke Porda ya. Tapi baru sampai seleksi sih. Habis itu kandas soalnya. Oke. Kayak Tapi gitu. udah ngerasain seleksi Porda lah ya, meskipun nggak ikut turnamen Pordanya kan. Iya, itu yang bikin nilai plus juga, yang akhirnya waktu daftar jalur prestasi ke UNJ, makanya diterima mungkin karena embel-embel Popda sama Porda itu. Oke, berarti dari jalur olahraga volley ya, akhirnya coba ke UNJ ngambil keolahragaan ya. Iya, karena banyaknya kan sertifikatnya sertifikat pertandingan antar sekolah lewat volley itu gitu. Jadi coba jalur prestasi dulu namanya PMDK. Jalur itu ke UNJ. Oke. Nah, ceritain dong Bu, waktu jadi mahasiswa olahraga nih, dari masuk mungkin ada nggak sih cerita-cerita yang unik waktu masuk kampus olahraga tuh? Pasti kan cowok kan. Iya, keputusannya nih yang unik itu nggak tahu sih sebenarnya kalau kuliahnya bakal kayak gitu. Jadi dulu itu sebenarnya nggak ada rencana untuk masuk fakultas olahraga. Dulu tuh justru pengennya komunikasi atau enggak sastra Inggris atau pariwisata. Jadi kan yang tadi ya backgroundnya senang jalan-jalan gitu ya, senang lihat-lihat hal baru gitu ya. Jadi ke arah situ. Terus waktu itu kenapa akhirnya UNJ itu didaftarin sebenarnya karena guru olahraga waktu SMA itu lulusan UNJ gitu. Jadi didaftarin. Didaftarin lewat PMDK masuk. Nah, waktu masuk itu juga sebenarnya rencananya ada mau pindah jurusan. Jadi nanti ketika udah jalan 1 semester atau 2 semester, 1 tahun gitu, mau pindah ke tadi, mencoba pindah ke sastra Inggris atau enggak ke komunikasi. Waktu itu komunikasi nggak ada sih ya di UNJ, jadi ke arah sastra Inggris tadinya. Itu udah direncanain ya, pokoknya masuk dan ke sastra Inggris dah gitu ya. Iya, karena waktu itu juga pas SMA seneng lomba-lomba bahasa Inggris gitu, lomba Scrabble, lomba speech, debat gitu. Jadi kayaknya ke arah 2 itu tuh minatnya. Tapi ya ujung-ujungnya sampai sekarang sekali lagi kayaknya udah digarisin, dijalanin, pas dijalanin udah mantapnya ternyata di olahraga. Oke. Nah, waktu di kampus nih Bu, waktu kuliah volley diterusin atau cari cabang lain atau coba cabang lain gitu? Apa cuma fokus di volley aja tuh? Nah, itu dia tuh uniknya. Waktu masuk kuliah itu kan jalurnya volley ya. Jadi sempet ragu dan makin kenceng pengen pindah jurusan sih sebenarnya. Karena waktu itu pas masuk kampus lewat jalur prestasi, waktu itu yang masuk itu ada sekitar 55 orang kalau nggak salah. 55 orang lewat PMDK itu, terus banyak banget atletnya. Terus yang lulusan SMA-nya tuh dari SMA Ragunan. Nah, waktu itu jadi sempet rendah diri gitu ya. Waduh, gila. Gue bukan siapa-siapa nih di sini gitu kan. Terus udah gitu makin kenceng gitu ya. Kayak ngerasa kecil itu ketemu sama satu dosen tuh. Dosen volley gitu ya. Jadi dulu dosen volley ini dia kalau nggak salah 5 cabang olahraga tuh dia nyampe ke timnas semua. Gitu. Kalau kenal namanya Miss Ambar. Jadi dulu kan dia dosen volley juga, dosen volley kan dia sepak bola, apalagi tuh dia hoki ya kalau nggak salah ya, taekwondo, terus sepak bola wanita sama volley dia berprestasi banget. Nah, waktu itu ada pertemuan yang sangat mengubahkan pandangan tuh waktu itu. Jadi pas ngejalanin kuliah volley, kita namanya KOP ya namanya, kuliah olahraga prestasi volley, KOP. Jadi eskur lah gitu kalau di SMA. Nah, pas jalanin KOP itu
di awal-awal tuh Miss Ambar itu tuh pernah kayak nyebutin satu kalimat tuh yang bikin mikir sih, walaupun sebenarnya sakit hati sih gitu ya. Kayak gila, gue bukan siapa banget di sini, menusuk bener. Dia bilang gini, jadi ada ke gue sama teman-teman, ada beberapa teman itu, terutama ke gue sih, setelah dia ngomong ke yang lain, dia bilang gini, lu ya katanya, udah badan kecil katanya, terus udah gitu lu langsung ngomong ke individu langsung nunjuk gitu ya, lu ya katanya, udah badan kecil, terus udah gitu pakai kacamata, kan dulu gue pakai kacamata sebelum kenal Softland kan, terus lu di volley lagi cabang lu di sini mau jadi apa katanya, lu tuh di sini cuma jadi tatakan smash katanya. Gue inget banget. Gila, sakit banget. Hancur. Lagi mulai kuliah ya kan, lagi semangatnya ya kan. Nih gue udah masuk kuliah nih gitu kan, gue harus rajin latihan, gue harus semangat. Ketemu dosen, ketemu di digituin gitu kan. Wah itu lumayan sih, mengubah pandangan banget. Nah waktu itu makanya setelah omongan itu jadi mikir, jadi bener juga gitu, gue harus cari peluang lain gitu. Dari omongannya Miss Ambar itu jadi mikir coba cabang olahraga lain gitu. Di volley udah bagus nih, udah jadiin hal positif ya. Bener, diubah jadi energi positif. Jadi waktu itu coba kempo, sepak bola dulu, ikut sepak bola, sepak bola wanita, karena kan dari dulu SMA juga suka main futsal kan sama anak cowok kalau olahraga. Nah di situ sih jadi mencoba hal baru, akhirnya di sepak bola kayak gitu. Nah di sepak bola ada prestasi nggak, atau ikut aja gitu menikmati sepak bola doang? Iya, di sepak bola itu apa ya prestasinya ya? Dibilang prestasi nggak terlalu yang kayak teman-teman yang lain sih. Tapi bersyukur sih ada di sepak bola. Gue pribadi bersyukur. Kenapa? Karena gue jadi belajar banyak hal di sepak bola, dari mulai skill, lalu dari mulai program latihan, udah gitu mulai belajar juga belajar mempersiapkan diri untuk jadi pelatih futsal sekarang. Jadi itu makin dalamnya belajarnya waktu itu di sepak bola. Dan itu bangga juga sih pernah di coachin sama Pak Satya Bagja, kan sekarang pelatih timnas juga ya. Jadi dulu bangga juga pernah dilatih sama dia. Gitu sama. Berarti nggak pernah masuk tim ya Bu ya? Ikut seleksi. Masuk tim? Masuk juga sih, masuk. Waktu itu ikutan Piala Kartini, terus pertandingan futsal juga gitu. Tapi memang waktu itu karena pemainnya juga banyak, lalu beberapa dari teman-teman itu udah mulai duluan di futsal lebih lama, karena kan ceritanya masuknya di tengah-tengah nih gitu. Jadi memang waktu itu cuman ikut tim aja, tidak terlalu bisa berprestasi jadi top skor atau apa. Nah terus akhirnya masuk ke kempo ya. Kayaknya di kempo prestasinya yang luar biasa tuh di kempo ya. Nah itu dia sih perjalanan di sepak bola membuka mata lagi nih gitu. Kalau dulu kan melihat peluang, terus coba peluang baru, tapi ternyata peluang itu juga kurang lah gitu, kurang bisa waktu itu kan sebagai mahasiswa olahraga kan kalau bisa ada satu kecabangan yang kita bisa bersaing atau bisa berprestasi di situ. Itu makanya lihat peluang ke olahraga individu. Kalau tadi kan olahraga tim kan. Nah sekarang ke olahraga individu. Terus waktu itu ada yang ngajakin ke kempo, ke bela diri kempo. Bukan kepo. Kempo ya, kempo tuh identik dengan apa ya Bu? Kalau taekwondo kan tentang tendangan gitu kan. Nah, kalau kempo bentuknya dengan apa ya? Kempo itu mostly mirip karate sih.
Dia lebih ke Jadi ada pukulan, ada tendangan, ada kuncian juga. oh, Dan waktu bukan itu yang yang aku tekuni bantingan-bantingan gitu ya? ada juga, ada juga. Ada Ada juga ya? juga, semua ada. Tapi waktu itu gue ambilnya yang fighting, randori Wis. namanya. Kalau di karate kan namanya kumite. Nah, Nah, waktu itu yang gue ambil adalah randori di fighting kelas 48 sampai 50. kilo ya. Wah, Sekarang udah 5. Sekarang udah 55. terus Gitu. udah berapa kali ikut turnamen kempo tuh yang fighting itu tuh? Nah, yang bener-bener mengagetkan itu, jadi pertama kali gue ikut lomba kempo, terus gue langsung juara 2. Wih, itu apa, tingkat apa? Kayak gitu. Waktu itu lomba antar dojo, antar klub gitu. Cuman lumayan besar juga kompetisinya kayak gitu di Gor Popki ya kalau nggak salah, di Cibubur itu. Jadi pas nyoba terus langsung wah gitu, ternyata ini nih jalan yang bisa gue ambil Berprestasi gitu ya? untuk bisa berprestasi gitu. Jadi dari situ nekunin kempo sampai yang terakhir sampai ke Prapon sama Wih. Indonesia Taikai di Bali. Kayak gitu. Wow, keren ya. Gila, 3 cabang, akhirnya di cabang yang ketiga gitu, baru mulai langsung juara 3 antar klub ya, antar klub. Terus prestasi Juara tertinggi. 2 waktu itu. Iya, juara 2 antar Prestasi- klub. Ya, Prestasi tertingginya di kempo apa, Bu? prestasinya itu tadi Prapon sama Indonesia World Taikai di Bali. Jadi Itu kayak juara? kejuaraan internasional. Juara? Enggak juga. Nah, itu juga yang mengarahkan gue nanti akhirnya jadi guru sekarang. Pokoknya itu ceritanya tuh unik banget gitu. Jadi kayak step by step apa ya? Ya mau nggak mau mengarahkan gue ke jalan hidup gue sekarang. Iya, kayak ada yang menyutradarai ya, mendesain Bener banget, proses hidupnya Ibu ya. Gila ya. bener banget. Intinya nggak cepat menyerah, terus ada masukan meskipun sakit, tapi tetap mengikuti prosesnya ya. Akhirnya coba lagi, Iya, coba lain gitu, betul. lihat peluang. Yang pahit itu kadang-kadang perlu juga kita telan supaya kita belajar. Gitu. Kayak obat aja gitu ya, walaupun pahitan kan tapi tetap berguna biar kita sembuh gitu ya. Oke, jadi sekarang udah kurang lebih 9 tahun ya, 11 tahun. 11 tahun jadi guru olahraga ya kan? Dan sekarang di sekolah daerah Serpong ya, Bu ya, BSD ya. Tangsel, iya. Tangsel ya. Tangsel, Namanya Tangerang Atalia Selatan. ya. Atalia ya. Sekolah Kristen Atalia SMA-nya. Atalia ya. Nah, semenjak jadi guru olahraga nih, Bu, tantangannya apa? Terus enaknya apa sih jadi guru olahraga? Dari mana nih mulainya ya? Dari Tantangan tantangan dulu kali ya. Tantangan dulu jadi guru olahraga, karena guru olahraganya cewek nih. Tantangan jadi guru olahraga cewek tuh gimana tuh? Tantangannya ya, di awal-awal sih waktu masuk ke sekolah itu, jadi ceritanya gue guru olahraga pertama nih setelah 25 tahun sekolah itu berdiri. Gue guru olahraga pertama cewek gitu, jadi lumayan Yang sekolah sekarang nih ya, di Atalia ya. sejarah juga. Terus ya jadi apa ya, awal-awal tuh diliatin, terus kemudian wah gurunya cewek gitu ya, jarang-jarang gitu kan. Nah kayak gitu sih awal-awal. Nah tantangannya selanjutnya itu kalau jadi guru olahraga cewek itu mungkin ke fisik kali ya. Jadi apa ya, kita nggak bisa, kalau dulu pas zaman kuliah mungkin kita masih muda ya kan, masih fit lah gitu. Tapi makin nambah usia, sebenarnya kalau kita nggak jaga itu lumayan sih gitu, fisik itu jadi tantangan gitu ya. Terus yang paling besar itu yang sekarang lagi dialamin, lagi kadang-kadang dilema gitu ngejalanin profesi sekarang. Terus sekarang kan gue ibu rumah tangga ya kan, udah posisi menikah gitu. Udah menikah ya. Di kondisi sekarang ini gue lagi mencoba program hamil gitu. Jadi tantangan sekarang itu ya.
iya, dilemanya adalah di satu sisi gue nggak boleh capek, di satu sisi juga gue itu orangnya nggak bisa nggak all out gitu kalau udah ngajar gitu ya. Jadi ikut nyontohin, kalau ikut lari gue juga nggak cuman nyuruh aja, tapi gue iya gimana caranya gue juga jadi bagian seperti mereka gitu. Justru harusnya mulai dari gue gitu. Nah kayak gitu-gitu sih, itu dilemanya banget sekarang gitu, karena dokter bilang excessive sports itu mean stress. Kalau olahraga berlebih itu seringkali ditanggapi tubuh itu sebagai stres. Nah stres itu kan jadi penghalang untuk bisa segera hamil gitu. Jadi kayak di satu sisi enjoy, tapi di satu sisi sih kadang-kadang suka gini ngomong dalam hati. Suka mikir gitu ya, aduh Tuhan tuh punya selera humor tuh tinggi banget gitu buat hidup gue gitu dalam kondisi saat ini. Tapi ya jalanin aja, karena bagian kita kan berusaha sama berdoa. Sisanya biar Tuhan yang tentuin. Sekarang kan ada pandemi nih, ya kan? Berarti kan restnya lumayan lama kan? Iya, benar. Terus langsung program dong ya, langsung program lah ya. Nah itu dia, karena pandemi ini gitu ya, akhirnya kan dokter sama laboratorium tutup tuh, ya kan, untuk waktu yang tidak ditentukan. Jadi memang nggak bisa segera mulai lagi program hamil. Nah itu deh tantangannya sekarang. Oh gitu. Tapi kan tetap melakukan program sendiri kan sama program sendiri ya gitu deh. Oke, bisa ganti topik. Makin keburu makin jauh dan udah aneh-aneh. Kan itu yang buka gitu. Ya kan tadi ditanya tantangan kan. Ya, sekarang terus itu ya. Kalau tadi ditanya ininya apa sukanya, jadi guru olahraga, terutama guru olahraga cewek itu bisa bisa jadi contoh yang baik gitu untuk siswi putri. Siswi ya pasti putri ya. Jadi buat anak-anak perempuan zaman sekarang gitu, bahwa standar cantik itu bukan karena rambutnya pergi ke salon rambutnya rapi terus gitu ya, nggak keringetan gitu ya, atau ada juga yang ekstrem kan, maksudnya untuk demi cantik itu mereka ngejalanin program diet yang parah abis sampai nggak sehat lah kayak gitu. Jadi senengnya sih yang didapat selama jadi guru olahraga cewek itu, seneng banget bisa berdampak di sisi itu gitu. Jadi kadang-kadang jadi cerita gitu, jatuhnya tuh jadi sharing gitu ya, kayak kakak cewek ke adik ceweknya kayak gitu. Betul. Jadi seru sih gitu, sampai bisa ngomongin ngurangin sakit PMS itu kayak apa sih Bu gitu. Terus kemudian diet itu sebenarnya dari sekian banyak itu yang mana sih yang benar gitu ya. Ya kayak gitu-gitu sih, senang bisa berdampak di sisi itu. Sambil ngajarin juga, nah ini sambil ngajarin juga. Jadi dulu gue pas kecil, pas SD itu ada stereotip yang gue kurang suka sih. Jadi waktu dulu gue suka main bola pas SD, ya kan mencolok gitu kan, gue cewek beberapa doang gitu kan, atau gue sendiri doang kan. Dan seringkali ketika orang komen gitu ya ke gue, dibilang bahwa wah si Melanie bagus nih main bolanya nih, kayak cowok, gila lu kayak cowok banget gitu. Nah dulu itu kan kesannya kayak pujian ya, tapi jujur gue kurang seneng gitu. Sambil berjalannya waktu gue belajar gitu bahwa olahraga itu bukan buat kaum laki-laki aja gitu. Kalau ada satu istilah, man is not the measure of all things gitu. Jadi kesannya kalau mau contoh yang bagus dalam olahraga itu adanya di laki-laki gitu ya, makanya dibilang lu main bolanya bagus kayak cowok. Nah sebaliknya kalau cowok main bolanya nggak bagus dibilangnya kayak apa? Kayak cewek kan. Nah itu lu nggak bisa main bola, lu kayak cewek gitu. Ya kayak gitu, gue kurang suka gitu dulu. Nah jadi makanya semangat gimana? Itu sih yang gue bawa, semangat itu yang gue bawa ke anak-anak gitu. Jadi yang buat yang cewek gue bilang, kalian memang
secara fisik berbeda sama laki-laki gitu ya, itu udah pasti. Cuman sebenarnya kita kaum cewek ini justru harus banyak olahraga, karena lewat olahraga itu kita belajar banyak melatih mental kita. Dan secara fisik cewek itu kan dianugerahi lemak lebih banyak gitu ya sama Tuhan gitu ya desainnya. Jadi memang justru kita yang harus lebih banyak olahraga, karena kita nggak olahraga dikit, makan dikit langsung berlemak gitu kan. Jadi memang justru kita. Nah, gue juga bilang ke siswa cowok, siswa laki-laki di kelas gue, ya harus bantu nih si cewek ini gitu ya. Harus bantu mereka, kasih kesempatan buat mereka. Jadi kalau main bareng gitu ya, gue selalu instruksikan supaya ada satu game itu bareng lintas gender gitu, jadi cewek cowok, supaya memang di situ mereka bisa kerja sama, mereka juga bisa kasih kesempatan yang cewek untuk mereka bisa bersaing, untuk mereka bisa memberikan kontribusi juga dalam permainan itu. Gitu. Di cabang kan ini kan olahraga ya Bu ya, bukan prestasi ya, bukan prestasi olahraga pendidikan ya. Pendidikan kan, kalau olahraga prestasi kan kita pasti dipisah dong. Ya kan? Nah kalau di olahraga pendidikan cabang-cabang apa aja sih yang cewek cowok tuh boleh sama-sama bermain gitu? Ya hampir semua sih ya, hampir semua kan pertandingan yang ada di Olimpiade kan ada dipertandingkan women and men, jadi harusnya semua sih. Di olahraga pendidikan boleh ya, maksudnya campur gender boleh dong bermain ya. Tetap iya boleh. Nah itu serunya olahraga gitu. Kalau di kelas kan itu dibatasi gitu ya. Seringkali itu dibatasi juga kontak fisik gitu ya. Tapi kalau di olahraga itu bisa gabung sih, bisa collaborate. Jadi itu indahnya pelajaran olahraga. Nah, orang tua gimana tuh mengetahui hal seperti itu tuh? Apakah ada yang protes apa terima aja? Nah itu dia gitu ya, zaman dulu background keluarga gue tuh bukan background keluarga yang orang tua tuh cukup banyak intervensi gitu sama kita. Nah gue justru cenderung dibebasin, bahkan sebenarnya dulu itu gue disuruh kerja dulu baru kuliah, tapi gue nekat karena udah masuk PMDK, jadi gue kabur gitu ya, naik PCP dulu dari Kebonanas. Orang Tangerang pasti tahu itu bis lama itu nggak ada lagi, sekarang udah keganti sama Transjakarta. Jadi gue pergi sendiri untuk tes kayak gitu. Jadi sebenarnya sih setuju aja sih. Antum setuju ya. Nah, yang mau saya tanya lagi khusus gini nih, di olahraga pendidikan ini udah ngajar ya, jadi guru ya. Nah, bukan bolehin nih untuk campur gender dalam bermain atau dalam olahraga apapun gitu ya. Nah, orang tua murid gimana? Apakah mereka terima atau mereka ada yang protes? Terkait itu ya? Iya. Sejauh ini sih nggak ada ya. Sejauh ini nggak ada. Karena memang itu tergantung dari situasi yang kita mau ciptakan, yang kita ciptain di dalam kelas kayak gitu. Jadi di awal waktu pertemuan awal-awal gitu ya, kontrak belajar lah kayak gitu. Itu value di kelas gue itu gue sampaikan. Jadi di awal itu gue sebutin apa value di kelas gue, termasuk salah satunya adalah setiap anak harus berpartisipasi aktif gitu, dan harus kasih yang terbaik, give your 100% gitu. Dan 100%-nya itu tiap anak kan beda-beda gitu. Jadi situasi positif yang kita ciptain itu harusnya nyampe sih ke anak, dan rasanya sejauh ini belum ada orang tua yang komplain sih. Malah mungkin seneng kali ya, karena anaknya jadi aktif gitu. Biasanya mungkin di rumah tiduran gitu ya, karena di kelas gue itu ada tes lari berkala gitu ya, satu semester 4 kali lari 1.600 lari jarak menengah. Jadi mau nggak mau mereka akan latihan gitu. Jadi cewek juga mereka nggak excuse juga buat mereka. Dan seringkali bagus sih, justru gue lebih banyak kolaboratif learning di pelajaran gue
Oke. Berarti pas lagi misalnya cabang olahraga yang body contact nih, kayak sepak bola, basket, itu kan body contact nih, kan dicampur nih. Kalau main dicampur nggak? Dicampur ya? Nah, Dicampur. kan nih olahraga body contact nih, kita kan nggak tahu mereka sengaja kesentuh atau terjatuh gitu kan. Mungkin cowok nggak sengaja nih ngebody temen ceweknya akhirnya jatuh gitu. Akhirnya jadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Nah, ibu menanganinya gimana? Iya. Waktu itu pernah ada kejadian juga sih. Jadi si jempol siswi anak putri itu kena ke tulang keringnya cowok. Jadi kan memang kan beda tuh ya kekuatannya. Yeah. Jadi memang waktu itu sempat cedera jempol gitu sampai ke rumah sakit. Tapi sejauh ini itu kan kasus eksiden yang kita di luar kendali kita kan. Sebelumnya udah ada instruksi gitu untuk mainnya kontrol gitu. Ini permainan yang bukan kompetitif. Jadi ini bukan kompetitif juga, tapi maksudnya jangan sampai terlalu all out. Ya, ini sulit sih sebenarnya. Ini sulit loh. Beberapa anak gitu nggak biasa kerja sama atau bahkan dia nggak bisa kontrol powernya gitu. Emang sih ada aja yang begitu. Cuman biasanya kalau udah terlalu keras itu diperingatin gitu. Jadi selama main kan dipantau juga kan, diliatin juga dari pinggir lapangan. Jadi kalau udah mulai keras di stop sih gitu atau diingetin. Oke, dari kasus itu sampai ke orang tua protes atau orang tua terima? Gitu deh. Enggak. Yang kasus jempol cedera itu pas ketemu orang tuanya gitu ya, malah dia santai banget gitu ya, malah iya nih padahal kok kamu sinyal cedera sih padahal kamu sering main sama cowok gitu. Malah putus ya Bu? Putus ya? Nah ini udah ada lagi nih. Oke. Berarti aman ya, berarti orang tua terima ya? Aman. Enggak ini enggak protes ya, tapi enak ya, orang tuanya cukup terima ya. Enak tuh punya orang tua terima kejadian-kejadian di sekolah gitu, nggak menyalahkan sekolahnya, nggak menyalahkan gurunya. Jadi kerja sama sekolah sama orang tua tuh dapet banget. Itu yang mulai hilang sih di pendidikan sekarang. Bahwa orang tua itu jadi bukan mitra guru gitu ya. Seringkali ya, nggak semua sih. Ini mungkin hanya terjadi di beberapa tempat ya. Jadi bukannya mitra, tapi malah jadi kayak customer sama buyer gitu. Nah itu yang parah sih. Harusnya kan mitra. Justru sebenarnya guru itu kalau nilainya sekolah kami gitu ya, sekolah gue, justru guru itu perannya itu sebagai partnernya orang tua. Jadi partner pembantu gitu. Jadi orang tua kedua, orang tua pertamanya itu orang tua di rumah, karena yang dikasih tugas, yang diserahi mandat jadi orang tua untuk mendidik, mengarahkan anak-anaknya itu adalah orang tuanya. Guru itu hanya orang tua kedua, tapi mitra gitu. Jadi harusnya sih saling kerja sama, harusnya value-nya sama, harusnya trust ke guru, begitu juga guru pihak sekolah juga kerjasama menginformasikan kepada orang tua mengenai perkembangan. Harusnya sih idealnya kayak gitu. Ya, betul. Mantep ya. Wah, gila, keren banget dah ceritanya nih hari ini. Oke, Bu, kayaknya kita tutup aja ya, nggak usah lama-lama lagi gitu. Nah, ada nggak pesan Ibu buat para anak-anak muda, terutama para wanita nih ya, para wanita? Ada nggak pesan untuk mereka supaya mereka nih nggak ngejauhi yang namanya olahraga gitu? Apa mereka tetap berkontribusi lah meskipun mereka wanita, tapi mereka nggak dianggap kalau bahasa sekarangnya manusia nomor 2. Nggak ada kan manusia nomor 2, semua sama aja gitu. Iya. Nah, apa nih pesan Ibu
buat wanita-wanita, terutama wanita, anak-anak muda lah, anak-anak muda terus khususnya wanita. Iya. Pesannya sih buat anak-anak zaman sekarang ya. Kita tahu kita udah beda generasi. Maaf juga ya, seringkali kami membandingkan generasi kalian sama generasi kita, padahal udah jelas beda. Kalian punya tantangannya masing-masing, seperti juga zamannya kami gitu ya. Tapi satu hal sih, pesannya adalah olahraga itu sebuah cara atau media yang paling tepat untuk kalian belajar membentuk karakter kalian gitu ya. Karakter-karakter yang ada misalnya seperti respect itu muncul dan terasa paling bisa diaplikasikan di olahraga gitu ya. Karena waktu kita main futsal misalnya, kita pasti menghormati wasit, kita pasti menghormati peraturan ya kan. Kalau bola out nggak ada yang ngotot kan, nggak out gitu. Kecuali dia curang gitu. Respect sama diri lawan betul, sama diri sendiri. Jadi banyak hal yang seperti itu, karakter-karakter itu bisa dipelajari kerasa banget lewat olahraga sampai nanti akhirnya ke kompetisi. Kan kita zamannya kompetisi nih sekarang gitu ya. Kolaborasi juga, kompetisi bisa saling sikut, tapi kalau kolaborasi kita kerja sama maju itu bisa lewat olahraga. Lalu yang kedua khususnya buat putri anak putri ya, tadi udah sempet gue singgung gitu ya, desain tubuh kita tuh unik gitu ya. Kita tuh punya lemak lebih banyak ya, terutama di paha kita nih ya kan, buat nanti terisi baby gitu ya. Itu tujuannya, lemak di paha tuh lebih banyak gitu. Nah, karena desain kita yang unik ini, kita juga harus siasati dengan olahraga gitu ya. Jangan males gitu ya. Apalagi yang suka makan gitu ya, harus olahraga. Karena olahraga itu banyak banget manfaatnya. Bahkan sampai ke mindset kita atau ke mental kita juga didapat dari olahraga. Lalu ada pesan juga nih buat para teman-temanku, rekan seprofesiku, teman-teman guru olahraga, laki-laki ya terutama. Iya, tolong kasih ruang, kasih kesempatan juga untuk siswi itu terlibat aktif juga di kelas olahraga. Jadi mereka jangan disuruh ganti baju lebih cepat gitu ya. Terus atau dikasih excuse juga gitu ya. Dan buat semuanya, iya betul. Dan buat semuanya, gue selalu kasih quotes ini sih di kelas olahraga gue gitu ya. Jadi seringkali olahraga itu orang-orang itu tidak sempat, tidak punya waktu untuk olahraga gitu ya. Karena mereka pikir ada hal lain yang mereka lebih penting untuk lakuin gitu ya. Padahal sebenarnya olahraga itu sangat penting. Semua aspek itu terasa ketika kita nggak olahraga. Jadi ada satu quotes yang bilang health is not everything. Health is not everything, but without health everything is nothing. Jadi olahraga bukan yang utama, karena ada hal lain yang kita harus utamakan gitu ya, beribadah, lalu hal yang lainnya mungkin. Tapi ketika kita sakit gitu ya, kita nggak bisa mengerjakan hal lain itu. Jadi health is not everything, but without health everything is nothing. Gitu. Oke deh, oke, keren banget nih. Oke ya. Nah, saya mau tuh begini nih dari cerita ibu nih ya kan, dari beberapa cerita yang tadi gitu dari awal ya kan. Saya cuma mau bilang begini sama semuanya, sama semua yang mungkin denger, mungkin lihat tayangan ini. Saya mau bilang begini, pertama denger ya kan, habis itu filter, habis itu dicoba dan ikutin prosesnya, maka terang itu akan menghampiri kita. Asik, ya kan? Iya, betul. Kalau kita nggak coba, kita nggak tahu udah maju atau mundur ya kan. Kita nggak tahu kita udah sebelum kita melangkah. Oke, terima kasih banget nih ya Bu ya, sudah mau ngobrol-ngobrol. Thank you juga nih. OOB ya kan. Obrolan maju terus ya acaranya ya. Sebelum pamit Bu, kita ikutin saya dulu ya. Kita begini dulu nih, gini. Bisa nggak gini? Oh, oke. Gini ya.
Mirip. Ya, betul. Oke ya. Aduh, nggak mau kerja sama nih kelingkingnya. Gini. Oke, kembali lagi nanti bersama OOB dengan saya Guru Bijak. Sampai ketemu lagi di